Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat di sana. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih keutamaan bulan Sya'ban dan apa sih amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Berhubung per video ini dibuat, kita masih berada di bulan Rajab, jadi kita persiapkan diri kita memasuki bulan Sya'ban, dan nisfu Sya'ban itu lebih kurang di tanggal 17 Maret 2022. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang keutamaan ini semuanya, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, teman-teman boleh klik subscribe yang ada di bawah ini, dan teman-teman boleh tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Dan tentunya saya berharap video dan channel ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan skip video ini karena saya akan membahas tentang dua tema. Pertama, keutamaannya, yang kedua adalah amalan di bulan Sya'ban. Apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Teman-teman semua, keutamaan pertama adalah di bulan Sya'ban itu dipindahkannya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kita tahu bahwa dulu kiblat kita itu tepatnya adalah di Masjidil Aqsa. Lalu per bulan Sya'ban, maka kiblat kita itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Bagaimana sih kisahnya? Saya informasikan kisahnya, teman-teman. Kalau kita pergi ke Tanah Haram, ke Mekah, Madinah, atau kita pergi umroh, teman-teman akan ketemu dengan yang namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu adalah masjid dua kiblat. Kenapa sih masjid itu bisa dikatakan dua kiblat? Karena sejarahnya adalah waktu itu Rasulullah SAW sholat di masjid itu sholat asar. Ketika Rasulullah sholat asar di masjid itu, 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi 2 rakaat kedua turun wahyu dari malaikat Jibril yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu, wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi waktu Rasul sholat 2 rakaat menghadap ke 4 rakaat asar, 2 rakaat pertama beliau menghadap ke Aqsa, dan di rakaat ketiga dan keempat beliau memalingkan wajahnya ke Masjidil Haram. Jadi 1 kali sholat di sana Rasul menghadap 2 kiblat. Makanya masjidnya dinamakan dengan Masjid Kiblatain. Tapi teman-teman kalau sholat di sana nggak perlu teman-teman ngadap 2 kiblat ya. Ini cuma sejarahnya saja. Jadi kalau ditanya kapan sih kiblat kita dipindah? Kiblat kita dipindah tepatnya pada bulan Sya'ban. Gimana sih sejarahnya? Karena waktu itu Rasulullah sholat asar 2 kiblat. Kiblat pertama 1 rakaat 1 dan 2 menghadap ke Aqsa, dan kiblat kedua rakaat 3 dan keempat Rasul menghadap ke Haram. Dan itu kejadian sejarahnya pada bulan Sya'ban. Itu keutamaan Sya'ban yang pertama. Yang kedua, ternyata di bulan Sya'ban adalah perintah sholawat pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya. Kita mungkin sering mendengar ayat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya begini, teman-teman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu 'alan nabi, berselawat kepada baginda Rasul. Ayat ini turun, Al-Ahzab 56, itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi natijah dan kesimpulannya adalah pertama kali perintah sholawat itu turun pada bulan Sya'ban. Bayangkan, Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Rasul. Maka wajar kalau kita tak berselawat, kita keterlaluan. Jadi kapan sih pertama kali sholawat itu diperintahkan? Yaitu pada bulan Sya'ban. Karena Al-Ahzab ayat 56 turunnya pada bulan Sya'ban. Itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, teman-teman yang saya sayangi, bahwa Rasulullah itu rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kenapa kamu rajin sekali berpuasa di bulan Sya'ban?" Apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan bahwa aku rajin puasa di bulan Sya'ban karena aku tahu bahwa amalanku, catatan amalku di bulan Sya'ban itu langsung dibawa oleh malaikat menghadap kepada Allah. Dan aku pengen sekali saat catatan amalanku itu dibawa, aku sedang dalam keadaan berpuasa.
Lalu beliau bertanya lagi, lalu kenapa di hari biasa engkau puasanya cuma Senin dan Kamis? Ya, karena di hari biasa malaikat itu membawa catatan amal kita di hari Senin dan Kamis. Tetapi kalau di bulan Sya'ban itu dibawa setiap hari. Makanya di hari biasa aku puasa Senin dan Kamis, dan di bulan Sya'ban aku berpuasa panjang waktunya, alias sering sekali. Jadi teman-teman, kalau kita ditanya kenapa sih kita puasa Senin dan Kamis? Karena Rasul sering puasa Senin Kamis. Lah kenapa Rasul puasa Senin Kamis? Karena di hari Senin Kamis catatan amal kita diserahkan kepada Allah. Lalu kenapa kita mesti puasa Sya'ban? Ya, karena di bulan Sya'ban catatan amal kita dibawa setiap hari tentunya. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, mau melakukan puasa di bulan Sya'ban, jangan diporsir ya. Dilihat juga kekuatan dan keistiqomahan dan konsistensi kita. Misalnya seperti ini. Kalau teman-teman belum lagi terbiasa puasa Senin Kamis, nanti di bulan Sya'ban teman-teman Senin Kamis aja dulu. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa Senin dan Kamis, teman-teman boleh tambah dengan 13, 14, 15 di bulan Sya'ban atau hari putih, Yaumul Bid. Kak Nela, saya udah terbiasa nih puasa Senin Kamis dengan puasa ya hari putih. Ya udah teman-teman boleh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Atau teman-teman bisa niatkan puasa Daud di bulan Sya'ban. Teman-teman semuanya, ini adalah keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Jadi kita perpanjang puasa kita supaya latihan menuju Ramadan, dan kita tahu bahwa di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah akan angkat amal kita, akan disampaikan langsung kepada Allah. Itu keutamaan yang ketiga. Oke. Nah, keutamaan yang keempat adalah di bulan Sya'ban kita akan ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang nomor 2 terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Saya punya feeling yang berbeda ketika ketemu dengan bulan Sya'ban. Setidaknya untuk saya nggak tahu teman-teman punya feeling yang berbeda nggak antara Lailatul Qadar dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar itu 2 malam yang berbeda. Saya jelaskan teman-teman. Malam Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam Lailatul Qadar amal kita diterima, pahala kita dilipat gandakan, iktikaf kita dilipat gandakan. Bahkan ada doa khusus yang diperkhususkan di malam Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Jadi di malam Lailatul Qadar doa kita diijabah, dosa kita diampunkan, iktikaf kita dilipat gandakan, sholat sunat kita besar sekali pahalanya. Jadi malam Lailatul Qadar itu indah teman-teman. Tapi malam nisfu Sya'ban, malam yang juga diampunkan dosa kita. Tetapi ingat, pada malam nisfu Sya'ban malaikat akan membawa catatan rekapitulasi amal tahunan kita dan akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan memperbanyak ibadah supaya rekapitulasi amal kita hijau bukan merah. Jadi bagi saya Lailatul Qadar itu indah, sementara nisfu Sya'ban indah tapi agak deg-degan. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana penentuan amal tahunan. Artinya kita menutup buku amal tahunan kita di malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya banyak sunnah di malam nisfu Sya'ban. Tujuannya adalah untuk booster, memberatkan amal kebaikan kita. Apa amal yang bagus dilakukan di malam nisfu Sya'ban? Di antaranya teman-teman bisa melakukan sholat sunat tasbih. Kemudian teman-teman juga bisa membaca Yasin. Karena membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban itu adalah keutamaannya. Nah teman-teman semuanya, saya punya rekomendasi. Dari maghrib menjelang isya, teman-teman bisa baca Yasin, utamakan lebih banyak, bisa sekali, bisa 3 kali. Nanti teman-teman sholat isya, setelah isya teman-teman lakukan sholat sunat tasbih. Boleh berjamaah dan tentunya boleh sendiri. Nanti setelah sholat sunat tasbih, teman-teman boleh melakukan iktikaf. Sebentar aja, sejam, setengah jam. Iktikaf itu hanya ibadah yang melakukan beberapa aspek. Di antaranya adalah zikir, doa, baca Quran, sholat sunnah, dan mengingat kekurangan diri. Atau bahasa lainnya, muhasabah diri. Apa tujuan teman-teman melakukan ini?
supaya booster dan pemberat amal sebelum malaikat membawa rekapitulasi amal kita itu lebih berat. Nah, sehingga teman-teman mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban amalan baik kita jauh lebih berat dibanding amalan buruknya kita. Dan tentu perbanyak istighfar di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena pada malam itu malam penentuan aktivitas tahunan kita. Ayo teman-teman, kita simpulkan apa sih yang dapat kita lakukan di hari atau di bulan Sya'ban. 1. Perbanyak puasa. Yang kedua, teman-teman boleh memperbanyak sholawat karena perintah sholawat pertama turun di bulan Sya'ban. Yang kedua, teman-teman baca Yasin, usahakan dari maghrib menjelang Isya. Setelah Isya, teman-teman boleh booster dengan sholat sunat tasbih, dan teman-teman boleh booster dengan iktikaf. Lalu kapan sih nisfu Sya'ban di tahun 2022? Perhitungan sementara nisfu Sya'ban di tahun 2022, tepatnya di tanggal 18 Maret atau 17 maghrib. Jadi maghrib pada hari ke-17 bulan Maret, teman-teman sudah mulai boleh melakukan ibadah yang besar keutamaannya di bulan Sya'ban. Demikian dari saya teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa prepare dan mempersiapkan ibadah kita di bulan Sya'ban. Berhubung ini masih di bulan Rajab. Demikian dengan saya Nela Luki, teman-teman silahkan klik foto saya yang ada di sini dan teman-teman boleh lihat video saya yang lainnya dan silahkan share video ini ke teman-temannya agar bermanfaat tentunya. Salam takzim dari saya dengan saya Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.